Nah, ini kan tentu saja masyarakat dia itu prodi apa, tapi yang diketahui masyarakat adalah mereka adalah mahasiswa UIN. Nah, ini terjadi dan saya yakin ini sudah merata di kampus-kampus kita. Ya. Nah, mudah-mudahan di UIN Suska tidak ada yang terjadi seperti ini. Nah, inilah akibat dari sistem pendidikan sisi negatif dari akibat sistem pendidikan yang multi entry, multi exit ini bagi pendidikan tinggi keagamaan Islam. Gitu. Yang ketiga, PTKI khususnya UIN itu punya misi dia harus melakukan integrasi keilmuan, memadukan ilmu-ilmu sains dan teknologi ya dalam diintegrasikan dengan ilmu keislaman. Ini adalah misi salah satu misi dari PTKI. Ya. Nah, kemudian misi yang lainnya PTKI juga harus menjadi agen semuanya lah yang mendasari kenapa kita perlu membentuk Ma'had Al-Jami'ah. Karena dengan Ma'had Al-Jami'ah itu diharapkan bahwa seluruh persoalan-persoalan tadi yang dimana ada mahasiswa UIN yang tidak bisa ngaji, memimpin jamaah tidak bisa, grogi apalagi sampai khutbah nggak bisa. Nah, ini tidak mungkin diselesaikan melalui perkuliahan akademik sesuai dengan prodinya, nggak mungkin itu. Karena mereka nanti justru akan terbebani, ya terbebani dan itu tidak relevan. Tentu saja itu sangat mengganggu kurikulum kalau memang itu tidak disediakan di kurikulum prodi karena memang tidak ada relevansinya dan lain sebagainya. Tetapi ini harus kita selesaikan. Ini harus kita selesaikan. Nah, itulah kenapa Al-Jamiah ini menjadi penting karena saat anak-anak itu baru masuk ke perguruan tinggi, sebelum masuk ke dalam dunia akademik yang nanti akan mereka geluti, mereka sudah diberikan prakondisi bahwa mereka harus mempunyai pengetahuan keagamaan minimal tingkat dasar. Pemahaman keagamaan minimal tingkat dasar, kemudian juga pengamalan-pengamalan agama, ibadah-ibadah sehari-harian, dan mereka mempunyai perilaku akhlak yang baik sebagai akhlak Muslim yang sebenarnya. Nah, ini bisa dilakukan hanya bisa dilakukan melalui Ma'had Al-Jami'ah. Tidak bisa diserahkan dengan melalui mekanisme akademik yang nanti berlaku di prodi masing-masing. Makanya ini betul-betul Ma'had Al-Jami'ah ini menjadi sangat penting karena nanti begitu apapun, sekurang-kurangnya mereka itu nanti mempunyai pemahaman agama tingkat dasar, bisa baca Al-Quran secara lancar, kemudian mereka mempunyai perilaku agama yang baik, termasuk mereka adalah beragama moderat. Nah, inilah pentingnya kita membangun Ma'had Al-Jami'ah itu. Oleh itu maka tujuan Ma'had Al-Jami'ah, tujuan didirikannya Ma'had Al-Jami'ah ini secara umum kita untuk memberikan pemahaman dasar-dasar keagamaan dan pengamalannya, khususnya pengamalan ibadah dalam kehidupan sehari-hari, termasuk juga untuk membentuk karakter mahasiswa itu sebelum mereka luas di kampus karakternya. Ya, mereka dulu dibentuk karakternya sehingga mereka nanti ketika bergaul di kampus ya, pergaulan yang karena jauh dari pengawasan orang tua, ya berbaur dengan masyarakat, berbaur dengan teman sebayanya, sesama mahasiswa lintas kampus dan sebagainya. Ini kalau dia tidak mempunyai akhlak baik, itu dikhawatirkan mereka akan terjerumus ke dalam perilaku yang tidak baik.
Yang pentingnya makanya ini harus dilakukan Ma'had Al-Jamiah dan itu harus dilakukan sebelum mahasiswa itu lebih intens lagi di dunia kampusnya. Selain itu yang short term-nya, tujuan umum jangka pendeknya seperti itu. Ini Ma'had Al-Jamiah harus dikembangkan untuk mengembangkan kajian keislaman yang lebih mendalam. Kemudian juga bisa dijadikan sebagai sarana untuk membekali keterampilan berbahasa mahasiswa, bahasa asing. Ya, jadi mereka dari prodi apapun, ini nanti tujuan ke depan, tujuan jangka panjangnya, Ma'had Al-Jamiah ini harus menyiapkan mereka itu bisa memiliki keterampilan berbahasa asing. Bahasa asing ya tentu saja nanti sesuai dengan passion mereka masing-masing. Kira ada bahasa Inggris, bahasa Arab, atau bahasa asing lainnya. Dan juga Ma'had Al-Jamiah ini harus menjadi tempat untuk menanamkan sikap keagamaan, sikap beragama yang moderat. Itu tujuan umumnya seperti itu. Nah, tujuan khususnya ini ada 3 macam sekurang-kurangnya tujuan dari Ma'had Al-Jamiah ini. Dan ini nanti setiap Ma'had Al-Jamiah, saya yakin ketiga-tiga tujuan ini nanti akan ada itu. Pertama adalah ta'aruf fiddin. Jadi memperkenalkan mahasiswa kita kepada dasar-dasar agama, paham-paham yang dasar dengan agama dan bisa mengamalkannya ibadah sehari-hari. Ini tentu saja tujuan yang seperti ini, ya levelnya untuk anak-anak yang memang mungkin selama ini mereka itu dunianya, baik yang diperoleh dari pendidikan formalnya maupun dari lingkungannya, dari keluarganya, mungkin mereka itu tidak pernah mendapatkan pendidikan agama yang benar, yang baik. Nah, bagi anak yang seperti ini, cukuplah ta'aruf fiddin itu menjadi tujuan untuk memberikan untuk kelompok sasaran anak yang seperti ini. Nggak perlu muluk-muluk, cukup ta'aruf fiddin saja. Jadi mereka mengenali dasar-dasar agama, mereka mengamalkan ajaran agamanya, khususnya adalah ibadah-ibadah keseharian itu, ibadah yaumiyah itu, dan mereka mempunyai karakter, perilaku, akhlak yang baik. Kalau memang hanya sebatas itu, ya nggak masalah. Ini kan masalahnya Ma'had Al-Jamiah itu bukan ditentukan dia nanti lulus harus seperti apa, dan untuk mencapai lulusan itu maka dia harus mengikuti pendidikan sampai dia kompetensi itu sampai terpenuhi. Enggak seperti itu, karena ini Ma'had Al-Jamiah hanya kita desain bahwa Ma'had Al-Jamiah ini diberikan untuk mahasiswa baru selama 1 tahun. Nah, dalam 1 tahun ini, sementara inputnya beda-beda, maka nanti pencapaian tujuan yang dicapai oleh peserta Ma'had Al-Jamiah ini tentu saja akan beda-beda. Ada yang di level pertama ini ta'aruf fiddin saja, ya tak cukup ta'aruf fiddin, ya nggak masalah itu. Setahun hanya bisa mencapai seperti itu. Oh nggak masalah itu. Nah, tapi mungkin ada yang sampai ke ta'alum fiddin. Kalau ta'aruf fiddin itu ya bahasa kasarnya itu tingkat dasar. Tingkat dasar. Ya, jadi mereka sekedar mengenal ajaran, ya doktrin-doktrin agama, ya, kemudian bisa mengamalkan ibadah-ibadah yaumiyah dan memiliki akhlak yang baik. Yang kedua ta'alum fiddin. Ini tingkat level menengah lah. Jadi mereka mempunyai pemahaman yang sudah cukup sedang. Mereka punya pemahaman keagamaan yang lebih baik daripada sekedar yang tingkat dasar tadi. Ya, dan juga mempunyai karakter yang lebih kuat, dan mungkin kalau yang pertama tadi mungkin targetnya yang penting anak itu mengamalkan kewajiban agama secara benar, ya tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu misalnya. Nah, yang ini yang kedua ini mungkin ya cocok untuk anak-anak yang sudah melewati level 1 tadi, dia masuk ke level 2. Kalau yang level pertama hanya mengerjakan ibadah yaumiyah, ini mungkin sampai sudah ibadah-ibadah sunnahnya dan lain sebagainya. Dan juga
untuk bacaan Al-Qur'annya bukan yang sekedar bisa baca Al-Qur'an, tapi mungkin juga sudah tahsinul qiraah. Mereka sudah pada level untuk bacaan Al-Qur'an yang lebih baik lagi. Kemudian juga mereka mempunyai sikap beragama yang baik, sikap beragama yang baik. Nah, yang ketiga ini adalah level yang tertinggi, tafakuh fiddin. Ada kelompok anak-anak tertentu yang memang mungkin mereka background-nya itu sudah background di dia sudah lulusan madrasah aliyah, bahkan madrasah aliyah yang ada di pesantren. Mereka jadi pengetahuan keagamaannya itu sudah di level menengah. Ketika sudah di level menengah, ya mereka harus disajikan sesuai dengan kebutuhannya. Sesuai dengan kebutuhannya. Mereka berarti ya masuk ke level yang tafakuh fiddin, sudah pendalaman pada kajian-kajian keislaman, sudah pendalaman, sudah tafakuh, ini sudah kajian-kajian lagi, bukan sekedar hanya pemahaman pendidikan tingkat dasar, tingkat tapi ini sudah menjadi kajian. Mungkin anak-anak ini yang masuknya kuliah di prodi ilmu hadis, prodi prodi ilmu Al-Qur'an dan tafsir, atau misalnya akhwal syahsiyah, hukum keluarga Islam dan lain sebagainya. Ya ini tafakuh fiddin ini bisa menjadi sajian untuk kelompok mahasiswa yang seperti ini ya. Jadi kita menyediakan berbagai pilihan karena tujuan ini bukan untuk dicapai semua anak, bukan, tapi sesuai dengan klaster-klaster mereka, sesuai dengan klasifikasi di mana anak itu ketika masuk berada. Nah, ini komponen Ma'had Al-Jami'ah itu ya sama seperti kayak pesantren pada umumnya, harus ada kiainya atau mudirnya atau sebutan lain apapun lah ya, ustadz. Kemudian ya mahasiswa menteri adalah mereka yang di semester pertama yang masuk ke dalam Ma'had Al-Jami'ah itu. Kemudian ada asramanya, tapi tentu saja ini nanti kita bisa menyelesaikan secara bertahap kalau memang sekarang ini belum ada. Karena ini adalah bentuk idealnya seperti ini kira-kira. Asrama Ma'had, asrama atau Ma'had Al-Jami'ahnya. Bangunannya kayak seperti itu ya. Kemudian ada kajian kitab kuning. Ada kajian kitab kuning. Saya meyakini di setiap ma'had itu nanti akan ditemukan varian tadi, varian sesuai dengan tujuan tadi. Ada yang hanya pada level level ta'aruf fiddin, ada yang level ta'alum fiddin, ada yang sampai tafakuh fiddin. Nah, kalau yang mereka yang sampai tafakuh fiddin ini, ya tentu saja kita harus sajikan kitab-kitab kuning. Jadi saya meyakini di setiap Ma'had Al-Jami'ah di PTKIN kita nanti 3 kelompok ini pasti akan kita temukan. Apalagi di UIN. Mungkin yang karena sangat variannya mahasiswa yang masuk ke UIN, ya karena banyak prodi-prodi umum yang itu biasanya diisi oleh anak-anak yang background-nya dari pendidikan umum, dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, maka 3 macam varian tadi mungkin akan bisa ditemukan di Ma'had Al-Jami'ah. Dan tentu saja dalam masjid, tapi tidak perlu harus membangun masjid, sudah punya masjid kampus kemudian dan masjid Ma'had Al-Jami'ah, enggak seperti itu. Masjid ini kan adalah simbol dari institusi tempat pembinaan anak-anak kita. Nah, ini kelompok sasaran. Jadi kelompok sasaran adalah mahasiswa baik yang diploma atau sarjana. Kalau pasca sarjana sudah tidak lagi ya, karena pasca sarjana kita itu kan kajian-kajian keislaman semuanya itu ya, pada umumnya, maaf, pada apa, sebagian besar adalah kajian-kajian Islam. Jadi artinya kita anggap sudah selesai. Mereka itu sudah selesai pada level pendidikan menengah, bahkan pendidikan tingginya untuk jenjang sarjana kan sudah selesai. Jadi tidak perlu lagi. Ini hanya Ma'had Al-Jami'ah ini hanya kita khususkan kelompok sasarannya adalah mahasiswa diploma atau sarjana pada tahun pertama. Jadi tahun pertama. Nah, kemudian mereka masuk ke Ma'had Al-Jami'ah ini dilakukan pembimbingan selama 1 tahun. Kalau mau lebih dari itu ya silakan. Tapi 1 tahun ini adalah yang wajibnya, kira-kira seperti itu. Ya, 1 tahun 2 semester. Ibu Bapak jangan terkecoh itu kalau ada sajian 38%, 53%. Ini kebetulan template yang nggak bisa saya hapus itu. Jadi jangan terkecoh dengan itu ya. Itu angka di template
template PowerPoint yang tidak bisa saya hapus. Jadi ini kelompok sasarannya adalah mahasiswa baru, mahasiswa tahun pertama. Mereka di Ma'had Al-Jami'ah itu belajar selama 1 tahun atau 2 semester. Nah, seperti apa sih model Ma'had Al-Jami'ah itu? Tadi saya sudah menyebutkan komponen-komponen Ma'had Al-Jami'ah, ya. Tetapi nanti ketika kita melihat model Ma'had Al-Jami'ah itu mungkin Bapak lah kalau begitu komponen-komponen Ma'had Al-Jami'ah tidak selamanya cocok dong. Tetap saja kita bisa melihat bahwa itu akan ada kecocokan. 5 komponen tadi akan kita temukan. Model yang pertama adalah model betul-betul model pesantren, ya. Ini kalau saya ambil contoh itu contohnya adalah di UIN Maliki Malang. Itu jadi betul-betul ya pesantren dan pesantren ada pesantren perguruan tinggi, bukan pesantren yang sudah ada, bukan, tapi benar-benar pesantrennya perguruan tinggi. Dan itu bisa mengcover seluruh mahasiswa baru. Kalau mahasiswa barunya ada 5.000, maka 5.000 itu semuanya masuk asrama dan setahun dengan pembinaan Ma'had Al-Jami'ah ini. Dan ini yang model idealnya memang seperti ini. Ke depan itu nanti ini harus kita jadikan sebagai model. Tapi ini tentu saja nanti pencapaiannya mungkin akan kita lakukan secara bertahap. Tapi kita menghendakinya seperti ini. Kalau memang kita menghendaki bahwa PT KIN ini betul-betul sebagai perguruan tinggi keagamaan Islam dengan ciri khasnya ya keislaman, maka Ma'had Al-Jami'ah dengan pola yang model pesantren ini menjadi keharusan. Nah, ini nanti akan kita laksanakan secara bertahap. Yang kedua adalah kerjasama dengan pesantren. Bagi kampus-kampus yang mungkin akan masih kesulitan menyediakan ma'had sendiri di dalam kampusnya yang bisa mengcover seluruh mahasiswa baru, sementara di sekitarnya banyak bertebaran pesantren-pesantren, nah bisa caranya, nggak perlu membangun pesantren di dalam kampus, cukup mahasiswanya itu dititipkan dengan pesantren-pesantren. Tapi titip ke pesantren ini jangan atas inisiatif mahasiswa sendiri, betul-betul di bawah supervisi, betul-betul di bawah koordinasi, betul-betul di bawah itu pengawasan ya, evaluasi dari kampus. Jadi kampus mengajak kerjasama dengan pesantren-pesantren yang ada di sekitarnya. Untuk memudahkan misalnya pihak kampus bisa kerjasama dengan di kantor wilayah Kementerian Keagamaan Provinsi, itu ada namanya bidang pendidikan dia dan pondok pesantren atau bidang pakis. Pakis itu pendidikan agama dan keagamaan Islam. Di sana ada yang ngurusi pesantren. Ada kanwil yang khusus namanya bidang PD Pontren. Jadi artinya yang ngurusi pesantren itu khusus sendiri, bidang sendiri, satu bidang. Nah, kemudian yang mengurusi agama Islam di sekolah juga bidangnya. Tapi ada provinsi yang kanwilnya itu hanya punya satu bidang pakis namanya. Nah, kalau pakis ini adalah gabungan dari pendidikan agama Islam yang di sekolah dengan yang mengurusi pendidikan-pendidikan diniyah, pondok pesantren, itu dalam satu bidang. Nah, bisa kalau misalnya kita kesulitan, nanti kerjasama dengan bidang PD Pontren atau bidang pakis itu akan ditunjukkan pesantren-pesantren mana kira-kira yang cocok. Karena mungkin kita orang kampus belum mengenali ini pesantren banyak, tapi mana ya yang kira-kira bisa diajak kerjasama. Nah ini kalau kesulitan untuk itu, tidak ada salahnya kerjasama dengan bidang PD Pontren atau bidang pakis itu di Kanwil Kementerian Agama Provinsi. Itu lebih enak. Nanti akan bisa dibantu ya menjembatani dengan pesantren. Tapi yang jelas syarat pesantren yang harus diajak kerjasama adalah pesantren yang pesantren mainstream. Silakan pesantren ini berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, berafiliasi dengan Muhammadiyah, berafiliasi dengan Al-Wasliyah. Enggak masalah itu. Itu adalah pesantren-pesantren yang masih mainstream. Jangan pesantren-pesantren yang
terindikasi mereka itu adalah berafiliasi dengan gerakan-gerakan Salafi. Itu betul-betul itu sangat-sangat tidak kita rekomendasikan. Bahkan kita bisa katakan itu kita larang. Ya. Nah, untuk mengetahui pesantren mana yang masuk dalam mainstream itu, ya, pesantren mana yang masuk dalam mainstream, nah itu nanti ada baiknya kalau kerjasama dengan bidang PD Pontren atau Pakis di Kanwil itu bisa menunjukkan itu, bisa menyebutkan. Kalau masih juga belum bisa, nah di Direktorat PD Pontren Kementerian Agama RI di sini itu punya datanya. Itu nanti bisa kerjasama. Itu yang model kerjasama dengan pesantren. Jadi betul-betul ini betul-betul harus ada kerjasama antara kampus dengan pesantren-pesantren sekitar itu. Nah, sehingga nanti kita minta, ini loh kurikulum yang kami kehendaki nanti lulusannya seperti ini. Kalau mahasiswa yang mau dititipkan pesantren adalah mahasiswa yang sama sekali awam di bidang agama, maka nanti kami cukup yang penting mereka lulus bisa punya pengetahuan dan pemahaman serta pengamalan dasar-dasar keagamaan aja Pak Yai gitu. Sudah bisa ngaji, bisa melakukan ibadah-ibadah yaumiyah secara tertib, secara benar. Nah, itu sudah cukup. Kemudian akhlaknya juga baik dan punya sikap keagamaan yang moderat. Itu cukup, itu nanti yang dibicarakan dengan pihak pesantren gitu. Nah, ya, jadi ini kalau kita kerjasama dengan pihak. Yang ketiga, ya model yang seperti ini saya bisa mengambil contoh itu adalah UIN Purwokerto. UIN Purwokerto, dia belum bisa membangun Ma'had Al-Jami'ah di dalam kampusnya, tetapi di sekitar kampus itu banyak pesantren. Ya, dari pesantren yang kecil, pesantren sedang, pesantren besar banyak. Nah, daripada repot-repot membangun pesantren, ya sudah, kemudian menjalin kerjasama dengan daripada membangun Ma'had Al-Jami'ah di kampusnya itu membutuhkan infrastruktur yang besar, ya, kemudian juga menyiapkan SDM-nya dan sebagainya. Daripada itu repot, dipilihlah pilihan kerjasama dengan pesantren. Yang ketiga, model madrasah diniyah, ya, madrasah diniyah. Jadi madrasah diniyah ini betul-betul kita menyelenggarakan pendidikan keagamaan mulai dari baca tulis Al-Qur'an bagi yang memang mereka levelnya di level itu, kemudian pengetahuan dan pemahaman keagamaan tingkat dasar sampai ke yang level tinggi, ini diberikan dengan cara mendatangkan para ustadz, para guru ngaji ke kampus, tetapi mereka mengajar di luar jam belajar anak. Ini kualifikasinya cukup mereka. Ini karena bukan dosen, mereka tidak masuk dalam kualifikasi dosen. Jadi tidak harus mereka S2 sama seperti yang nanti yang mengajar di pesantren tadi. Tidak harus S2. Wong ini tidak masuk ke dalam perkuliahan, tidak dihitung sebagai beban perkuliahan, maka tidak harus ada kewajiban S2. Itu. Enggak masalah itu, tidak harus S2. Itu ya. Karena memang ini bukan bagian dari perkuliahan. Ini adalah bagian dari, ini adalah prakondisi untuk menyiapkan anak-anak mengikuti perkuliahan di kampus kita. Itu ya. Jadi dengan cara mendatangkan, nanti di jadwal tertentu. Belajarnya ya di kampus. Ya di kampus disediakan ya di ruang-ruang kelas yang tidak terpakai pada jam-jam di luar anak itu nanti mengikuti perkuliahan. Ya, nanti tentu saja akan dibagi ke dalam kelompok-kelompok. Ini yang kelompok yang tadi hanya sebatas untuk ta'aruf fiddin, ini yang masuk ke dalam kelompok ta'alum fiddin, ini yang masuk ke dalam kelompok masuk ke dalam kelompok tafak. Ya, silahkan itu. Nah, atau kombinasi punya ma'had tapi tidak bisa mengcover semuanya. Hanya 50%. Sisanya gimana? Sisanya kerjasama dengan pesantren. Sisanya mengikuti pendidikan ala diniyah tadi. Nah, kombinasi. Jadi dengan kombinasi. Karena kalau kita tidak bisa sepenuhnya memilih salah satu dari 3 pola itu, maka kita bisa melakukan kombinasi.
Nah, kurikulum jadi ingat tujuannya tadi adalah 3 tadi, ada untuk yang ta'aruf fiddin, ada yang untuk ta'allum fiddin, ada yang untuk tafaquh fiddin. Tentu saja ini memang desain kurikulumnya itu tadi sangat kompleks, bagaimana kita bisa menyajikan kurikulum dengan dengan tujuan yang berbeda-beda tadi. Oleh karena itu, yang penting adalah spirit kurikulum ini harus menanamkan semangat moderasi dalam pemahaman keagamaan. Kemudian kita juga harus mengintegrasikan integrasi keilmuan dan akhlakul karimah. Itu penting. Itu spiritnya seperti itu. Spirit kurikulum. Nah, struktur kurikulum bisa nanti bentuknya bisa pilihan, bisa juga dengan cara kombinasi paket dengan blok. Jadi misalnya sudah blok, oh ini untuk yang apa? Ini untuk yang sudah di blok, ini loh kurikulum untuk anak yang ta'aruf fitin, ini loh untuk yang ta'alum fitin, ini yang tafakuh fitin, di blok seperti itu. Ada mungkin juga cara paket dan ini kombinasi antara paket, kalau blok itu paket ya, antara pilihan dan blok. Silakan aja. Itu nanti gimana cara mendesain. Yang penting adalah bahwa kurikulum ini harus kita sajikan yang bisa digunakan untuk 3 klasifikasi kelompok mahasiswa tadi, ya 3 klaster kelompok mahasiswa itu. Nah, isi kurikulumnya itu baca tulis Al-Qur'an dan atau tahsinul qiraah ya. Kemudian turos itu kajian-kajian kitab klasik itu untuk yang mereka sudah tingkat tinggi, kemudian bahasa asing dan moderasi beragama. Moderasi beragama mungkin sekedar ya untuk pemahaman-pemahaman, tapi lebih banyak itu harus kita tampilkan dalam sikap mereka. Itu aja yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf kayaknya nanti saya tidak bisa membersama ini berlama-lama karena jam 10:30 saya posisinya sekarang ini ada di Lampung, harus merapat ke kantor gubernuran karena mendampingi Komisi 8 DPR RI yang sedang ada kunjungan kerja ke Gubernuran Lampung. Saya mewakili dari Kementerian Agama Pusat. Jadi mungkin maksimal sampai pukul 10.30 ya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Untuk selanjutnya mungkin kami dari peserta ini ada mau bertanya, mungkin Pak Dokter kita akan jawab ya. Oke. Boleh Dokter ya? Oh siap. Ya, waktu kita 10.30. Apakah sudah ada yang bertanya? Karena kebetulan saya tidak mendengar suara apapun. Jadi pertama sedikit memperkuat pengalaman. Jadi benar adanya bahwa kita memang sudah menjadi universitas UIN yang merupakan jelmaan dari atau transformasi dari IAIN, tapi di persepsi masyarakat tetap saja kita adalah sebagai lembaga pendidikan yang anak. Jadi apapun itu jurusannya, tetap saja masyarakat melihat bahwa produk dari UIN itu ya harus mampu tentang keislaman itu. Saya juga pernah langsung Pak, saya pernah ketemu langsung dengan masyarakat. Mereka langsung bahkan mengatakan kecewa. Katanya ada memakai di tempat kerja mereka, saya lupa nama dari alumni UI, tapi kami kecewa Pak. Tadi kami berharap
untuk kegiatan keagamaan mereka yang kita munculkan ke permukaan gitu Pak. Tapi kami kecewa ternyata alumni UIN tadi ternyata tidak mampu Pak. Dan saya tanya jurusan apa Pak? Jurusan salah waktu itu jurusan psikologi atau apa gitu. Umum memang. Nah, tapi sekali lagi tetap saja di benak masyarakat bahwa menganggap ya produk dari alumni ataupun alumni UIN itu ya harus mampu dalam hal agama. Jadi sekali lagi benar adanya ini tentu menjadi tanggung jawab kita bersama. Baik, tadi sudah disampaikan terkait dengan apa namanya kurikulum ya. Saya ingin sedikit mempertanyakan ini saja Pak Dokter terkait dengan moderasi beragama ini. Moderasi beragama ini kan saya memahami ini kan tidak terlepas dari konsepsi keagamaan yang akan kita bangun di kalangan mahasiswa kita ini. Nah, apakah dalam kurikulum dimahami materi konteks yang memang bicara tentang materi apa namanya atau dia lebih bersifat high kurikulum. Dalam high kurikulum itu artinya nanti dia ya mungkin dalam bentuk sikap yang juga bisa ditampilkan apakah itu oleh mahasiswa kita ataupun oleh murabi ataupun oleh dosen itu sendiri gitu. Artinya dalam proses dia dalam pembelajaran agama materi alumni adiliyah begitu loh. Bahwa di sana ada muatan moderasi. Perkataan yang dipakai oleh para murabi dengan pendekatannya mereka ini kan salah satu pendekatan dalam hal pengajaran itu. Nah, saya bertanya tadi apakah dulu kita memasukkan kurikulum moderasi ini dalam bentuk muatan isinya, kontennya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu Pak, itu langsung dulu Pak. Atau langsung saya jawab satu-satu nggih Pak? Nggih. Boleh begitu? Oke. Secara rinci tadi mohon maaf saya kurang bisa mengikuti karena suara terputus-putus dan kayaknya volumenya jadi kayak terdengar sangat jauh. Tetapi yang saya bisa tangkap tadi adalah pertanyaan dari Bapak penanya tadi terkait dengan masalah kurikulum moderasi beragamanya ini, gitu. Kalau yang saya mendengarnya samar-samar tadi kayaknya hanya masukan-masukan dan mengafirmasi atau mengkonfirmasi apa yang saya sampaikan, yang saya presentasikan itu. Betul Pak. Jadi untuk kurikulum moderasi beragama ini kita bisa mengambil beberapa model pendekatan. Pendekatan untuk moderasi beragama ini pertama. Ini Ma'had Al-Jami'ah ini nanti harus kita integrasikan dengan rumah-rumah moderasi beragama. Jadi rumah-rumah moderasi beragama ini harus kita dorong menjadi penggerak untuk pembentukan sikap moderasi beragama termasuk kepada mahasiswa tahun pertama yang mereka sedang mengikuti pendidikan di Ma'had Al-Jami'ah ini. Jadi kita bersinergi dengan rumah-rumah moderasi beragama. Kurikulumnya tidak perlu kita buat sendiri, biarlah kita kurikulum kita adopsi dari yang disediakan oleh rumah-rumah moderasi beragama yang sudah kita miliki. Saya yakin UIN Suska itu sudah punya rumah moderasi beragama itu. Jadi itu pilihan yang pertama. Kita cukup mengadopsi atau bahkan malah ya kita serahkan untuk urusan moderasi beragama ini, kurikulum moderasi beragama di Ma'had Al-Jami'ah ini kita serahkan ke rumah ini menjadi bagian pekerjaan dari tugasnya rumah moderasi beragama gitu. Itu opsi yang pertama. Yang kedua, saya mengajukan malah gini,
rumah moderasi untuk kurikulum moderasi beragama ini tidak dalam bentuk kurikulum yang ini ya, tapi dalam bentuk kurikulum yang hidden kurikulum. Jadi bukan yang kurikulum yang di state yang dinyatakan, tapi hidden kurikulum. Kurikulum yang tidak tertuliskan di dalam struktur kurikulum. Tetapi bagaimana kita mengkondisikan kehidupan di dalam Ma'had Al-Jamiah ini sikap-sikap beragama yang moderat. Tanpa disadari oleh anak, tanpa merasa dijejali dengan teori-teori tentang moderasi beragama, tentang konsep-konsep moderasi beragama, tetapi kita lebih mementingkan, mengedepankan situasi, lingkungan, kita kondisikan bahwa anak ini nanti akan menjadi anak yang dalam beragamanya itu dia bersikap moderat. Jadi hidden kurikulum. Hidden kurikulum. Jadi bukan kurikulum yang tertulis di dalam dokumen kurikulum, tapi kita desain sebagai hidden kurikulum. Kondisinya di kehidupan di Ma'had Al-Jamiah itu yang kita ciptakan supaya anak-anak itu mempunyai karakter, mempunyai watak dan pemahaman yang moderat dalam beragama. Itu pilihan yang saya tawarkan, Pak. Tapi kalau misalnya pengen tetap juga dinyatakan dalam dinyatakan dalam dokumen kurikulum, ya enggak masalah. Tapi kalau itu mau dilakukan, ada baiknya tawaran saya yang pertama tadi ya disinergikan dengan rumah-rumah moderasi beragama, karena rumah moderasi beragama ini yang lebih kompeten terkait dengan masalah pembentukan moderasi beragama. Itu Pak, itu saran dari saya, masukan dari saya. Oke. Terima kasih. Oke, Pak Asmuri nggih. Monggo. Selanjutnya. Masih ada Bapak Ibu, Dr. Muhammad, Dr. Fikri. Ada pertanyaan Dr. Pak Dr. Herudin, Ibu Yulita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya secara langsung kepada Bapak Safi'i yang tadi Bu Yulita, silakan Bu Yulita. Iya, saya Yulita Kurniawati Astra, Pak. Ya. Ini bertugas sebagai dosen di Fakultas Psikologi. Ya. Artinya saya mungkin mewakili dari fakultas yang umum yang ada di Universitas. Nah, salah satu tantangan kami di fakultas umum ini adalah memang terkait dengan variasi dari mahasiswa yang masuk di fakultas kami. Ada mahasiswa yang memang berasal dari umum atau SMA dan tidak keseluruhannya berbasic agama. Nah, ada beberapa program di fakultas yang selama ini diharapkan berkontribusi untuk peningkatan keislaman kemahasiswaan. Salah satunya adalah program pengembangan kepribadian Islam dengan berbagai metode. Nah, yang saya tanyakan di sini, ini juga terkait dengan varian mahasiswa tadi, Pak, di umum. Tidak seluruh mahasiswa kami itu juga beragama Islam atau Muslim. Ada beberapa mahasiswa yang beragama non-Muslim. Nah, selama ini memang mereka diikutsertakan dalam kegiatan penguatan kepribadian Islam tersebut, walaupun evaluasinya mungkin tidak sebesar ekspektasi kita terhadap mahasiswa yang Muslim. Nah, apakah kurikulum yang nantinya akan kita programkan ini merangkum dari kebutuhan mahasiswa yang non-Muslim juga dalam bentuk integrasi atau program-program yang berbentuk kegiatan? Nah, mungkin itu yang
rasanya perlu diperjelas apakah memang mengakomodir semua mahasiswa terkait bahwa mahasiswa baru di Universitas Riau tadi menurut catatan saya dari informasi Pak Kapus itu ada sekitar 4.700 lebih. Nah ini mungkin tidak seluruhnya Muslim. Oke. Itu yang pertama. Kemudian tadi terkait dengan bahwa ini adalah hidden kurikulum, berarti dalam bayangan saya ini mungkin bisa kita jadikan sebagai sebuah program. Apakah itu bentuknya penguatan karakter Islam yang sifatnya berbasis moderasi atau pengembangan karakter moderasi itu sendiri. Terima kasih Pak, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Yulita. Ini menarik ini, ternyata mahasiswa kita khususnya yang masuk ke prodi-prodi non keagamaan juga ada mahasiswa non Muslim itu ya. Kalau gitu ini harus segera direvisi ini bahwa Ma'had Al-Jami'ah tentu saja ini dikhususkan untuk mahasiswa tahun pertama yang beragama Islam. Karena memang kurikulum Ma'had Al-Jami'ah ini kita desain untuk menyiapkan mahasiswa-mahasiswa kita mempunyai pengetahuan, pemahaman, dan minimal adalah tingkat dasar tentang pengamalan beragama dan akhlak yang baik. Soal akhlak karakter, nah ini tentu saja karakter baik itu nggak peduli dia Muslim atau dia non Muslim, semua itu butuh karakter yang baik. Anak butuh akhlak yang baik. Hanya perspektif agamanya yang beda-beda. Nah, saya jadi kembali ke pertama ingin saya tegaskan ini bahwa Ma'had Al-Jami'ah ini desain kurikulumnya adalah desain kurikulum untuk mahasiswa kita yang beragama Islam. Kalau begitu yang bukan Muslim tentu saja tidak masuk ke dalam cakupan sasaran kelompok sasaran dari program Ma'had Al-Jami'ah ini. Bahwa kemudian mereka nanti merasa nyaman pengen ikut juga, pengen bergabung, ya silakan, tapi bukan karena kewajiban. Bukan kewajiban. Kita tidak boleh mewajibkan mereka untuk masuk ke dalam program yang memang kita desain untuk mahasiswa-mahasiswa Muslim. Ya. Nah, satu hal tadi yang disampaikan oleh Bu Yulita bahwa di fakultas juga punya program-program pembentukan karakter kepribadian yang baik, itu akan bisa saling sinergi, jadi saling memperkuat. Jadi tidak perlu melebur apa yang sudah dilakukan oleh program ya, karena toh nanti yang program ini untuk mahasiswa tahun angkatan baru ya baik, bisa jadi juga untuk yang mahasiswa selanjutnya juga nggak masalah. Jadi ini kita rancang bisa saling sinergi. Jadi tidak untuk menghapuskan yang satu, memenangkan yang lain, tidak. Tetapi ini kita rancang supaya bisa saling menguatkan. Yang di fakultas yang disampaikan oleh Bu Yulita ini cocok karena untuk mengcover semua mahasiswa baik yang Muslim maupun yang non Muslim. Nah, supaya tidak terjadi tumpang tindih nanti yang kurikulum di Ma'had Al-Jami'ah ini bisa saling melengkapi. Jadi apa yang terjadi yang sudah dilakukan program-program pembinaan kemahasiswaan yang dilakukan di fakultas itu juga mempunyai kontribusi untuk pembentukan akhlak karimahnya tadi ya, karakter yang baik tadi, kepribadiannya. Nah, sementara yang di Ma'had Al-Jami'ah ini juga bisa menopang, saling menguatkan. Saya setuju ini harus saling menguatkan, tidak untuk saling melebur, menghapuskan yang satu, memenangkan yang lain, menonjolkan yang lain. Ya, hidden kurikulum tadi saya tawarkan ini khusus untuk tawaran saya terkait dengan prodi keagamaan, bukan untuk yang lain. Kalau untuk pembinaan dasar-dasar keagamaan itu harus di-state dalam dokumen kurikulum. Tapi hidden kurikulum ini tawaran saya untuk yang pembangunan karakter, pembangunan sikap moderasi beragama. Jadi kita menciptakan kondisi di mana anak itu meskipun tidak ada mata kurikulum, bahan ajar terkait dengan moderasi beragama, tapi kita menciptakan kondisi ekosistem yang ada di lingkungan Ma'had ini, ya di dalam Ma'had ini itu
bisa menanamkan tanpa disadari oleh anak-anak, mereka nanti akan tercipta, terbangun sikap beragama yang moderat. Ini tawaran saya. Tapi kalau ada hal yang lain, tapi misalnya tadi salah satu contohnya bekerja sama berkolaborasi dengan rumah moderasi beragama, itu kenapa tidak? Jadi mana yang paling memungkinkan sesuai dengan kondisi setempat, itu yang bisa kita pilih, kita lakukan. Itu Bu Yulita. Terima kasih Bu. Selanjutnya mungkin masih ada yang bertanya. Yang terakhir mungkin ya, sebab Pak Dokter ada acara 10.30. Pak Sama Salim ada mau disampaikan, mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator dan Pak Syafi'i. Mungkin pertanyaan saya terkait dengan kebijakan dari pemerintah, dalam hal ini adalah Menteri Agama, tentang pengembangan dan prospek Ma'had Al-Jamiah ini ke depan. Transformasi INGUIN itu tidak bisa kita pungkiri bahwa ada menimbulkan katakanlah masalah baru, yaitu ketika masuknya sejumlah mahasiswa yang tidak berbackground keilmuan agama yang memadai. Untuk dasar-dasar pengetahuan keagamaan, untuk membaca Al-Quran saja mereka itu bisa dikatakan tidak cakap lah seperti itu. Padahal kita ini adalah kampus Islam yang kitab sucinya itu adalah Al-Quran Karim. Sementara kapasitas ma'had yang ada di kampus UIN Suskarya khususnya itu sangat-sangat tidak bisa menampung untuk mahasiswa yang sekian banyak itu untuk dibina. Jadi yang pertanyaan saya adalah bagaimana kebijakan Kementerian Agama dalam hal ini untuk agar Ma'had Al-Jamiah ini bisa menampung semua mahasiswa baru yang berlatar belakang keilmuan yang berbeda. Baik tadi itu yang masih tataran ta'aruf maupun nanti yang sudah tataran tafakuh seperti itu. Jadi yang saya pertanyakan, saya tekankan lagi Bapak tentang kebijakan pemerintah, Kementerian Agama dalam hal ini untuk pengembangan Ma'had Al-Jamiah ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Sekarang saya respon. Tahun ini adalah tahun pertama di mana Kementerian Agama mengambil keputusan untuk menetapkan bahwa Ma'had Al-Jamiah menjadi kebijakan yang harus diselenggarakan di setiap PTKI negeri. Karena kami menyadari bahwa kebijakan ini tanpa melalui proses sosialisasi yang memadai, tanpa melalui proses penyediaan kondisi yang memadai, maka yang penting kami tahun pertama ini kami launching dulu dengan pilihan-pilihan Ma'had Al-Jamiah, bentuk-bentuknya, modelnya seperti yang sudah kami sebutkan tadi, ada 3 macam, bahkan 4 itu ya, model pesantren yang penuh semuanya mahasiswa baru ditampung di Ma'had Al-Jamiah itu, atau yang kedua pola kerjasama dengan pondok pesantren tanpa kita membangun Ma'had Al-Jamiah di dalam lingkungan kampus, atau yang ketiga dengan cara pendidikan diniyah, madrasah diniyah, ya, pendidikan diniyah sebenarnya, dengan menghadirkan para guru, para ustadz untuk mengajari mahasiswa-mahasiswa baru tentang dasar-dasar keagamaan sesuai dengan kurikulum yang sudah kita susun itu. Nah,
ke depan, karena ini memang seperti yang tadi disebutkan, reasoning kenapa Ma'had Al-Jami'ah ini penting, karena kita harus mengembalikan marwah PTKI sebagai institusi pendidikan tinggi Islam. Jadi kita nggak peduli apapun anak mahasiswa kita kuliah di prodi apapun, bahkan sampai mahasiswa prodi teknik elektro, mahasiswa pertanian, ya mahasiswa pertanian dan lain sebagainya, yang mungkin mereka background pendidikannya baik di pendidikan formal maupun keluarga dan masyarakat terkait dengan pendidikan agamanya tidak memadai. Disinilah tempatnya Ma'had Al-Jami'ah itu. Minimal mereka harus punya tingkat dasar. Mereka karena memang levelnya level yang memang sama sekali blank, berarti target kita ya hanya begitu 1 tahun mereka sudah masuk ke dalam kategori yang kelompok ta'aruf fiddin. Mereka sudah bisa baca Al-Qur'an, ya, mereka bisa tahu tentang pokok-pokok agama dan mau mengamalkannya serta punya akhlak yang baik. Udah, itu aja. Nah, dalam mengajarkan pokok-pokok agama, itulah kita kemudian masukkan sikap-sikap beragama yang moderat dan sebagainya. Ya. Itu yang hanya bisa kita lakukan untuk kelompok mahasiswa yang seperti itu. Yang mereka yang tingkat menengah sudah selesai, tingkat dasar sudah selesai, berarti nanti mereka kita arahkan untuk pencapaian ke tingkat menengah. Bagi mereka yang tingkat menengah pun sudah selesai, berarti mereka masuk ke dalam tingkat yang tinggi sampai tafakuh. Ini anak-anak yang kuliahnya ngambil prodi hadis, ilmu Al-Quran dan tafsir, dan sejenisnya itu, nah itu kita arahkan ke sana. Kalau memang background-nya pun mereka sangat memungkinkan. Toh, tapi juga tidak selamanya anak yang masuk studi-studi keislaman mereka background agamanya juga belum tentu baik, itu kan. Nah, kalau berarti sesuai dengan levelnya mereka di level mana bisa mengikuti program ini. Nah, karena ini baru kita launching, ya, dan tapi ini menjadi semangat kita, menjadi kebijakan kita, makanya kita sangat memaklumi kondisi di tahun pertama ini apapun adanya pilihannya. Kalau sekarang kita baru bisa menyelenggarakan hanya menampung sebagian mahasiswa baru, sebagiannya lain nggak bisa kita lakukan. Oke, di tahun pertama ini mungkin kita melakukan permakluman, ya. Segera nanti kita susul dengan kerjasama dengan pesantren-pesantren yang ada. Kalau pesantren yang ada itu jauh-jauh, Pak. Oke, kalau gitu dengan pola ada yang masuk ke dalam Ma'had Al-Jami'ah, ada yang pola mengikuti pendidikan diniyah dengan mendatangkan ustadz-ustadz dari sekitar kampus, ya, untuk mengajari mereka. Belum terlambat. Satu semester pun nggak masalah. Oke, nggak apa-apa. Nah, nanti ke depan, karena ini memang kita ingin idealnya adalah ini Ma'had Al-Jami'ah itu diselenggarakan seperti pesantren di dalam kampus. Ke depan kita akan membangun seperti itu, Pak. Jadi PTKIN kita ya harus punya Ma'had Al-Jami'ah yang mampu mengcover seluruh mahasiswa baru kita, seperti di UIN Malang. Nah, ini tentu saja dibutuhkan sangat dibutuhkan komitmen dari seluruh pimpinan perguruan tinggi, gitu, Pak. Jadi kita memang ke depan Ma'had Al-Jami'ah ini betul-betul menjadi bagian integral, bahkan kita mengatakan ini harus menjadi pilar keempat dari kalau kita selama ini mengenal tridharma perguruan tinggi, maka kita akan ada catur perguruan tinggi. Yang keempat itu adalah Ma'had Al-Jami'ah ini, gitu, Pak. Oke, ini sudah pukul 10:30 dan saya ternyata sudah ditelepon oleh sebagian sekretariat Komisi 8 yang sudah ada di Lampung. Jadi kami mohon izin untuk undur diri, nggih. Oke. Mohon izin diri, nggih, Pak. Undur diri, nggih.